komprehensif. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Fuad. Pak Fuad, kalau sinergi dengan Danantara yang Pak Febrio tadi katakan, itu seperti apa sebaiknya harus dilakukan supaya kemudian dana-dana BUMN itu benar-benar efektif dan bisa membantu pembiayaan, Pak? Ya, dana-dana yang BUMN ini memang harus ditingkatkan. Kita udah menyadari semuanya ya. Dan itu itulah perlunya Danantara untuk lebih meningkatkan penempatan dananya itu lebih pas lagi. Tidak seperti selama ini terus terang aja. Kadang-kadang penugasan kelebihan sehingga nanti kemudian hampir saja menjebol BUMN-nya. Hampir membangkrutkan BUMN-nya. Hampir membangkrutkan dengan kata lain kan, seperti itu. Nah, itu nanti dengan Danantara itu lebih diperjelas. Kalau penugasan, kalau dulu memang gak jelas ya, ada penugasan, ada apa itu jelas. Misalnya dulu dalam bentuk PT-nya, misalnya dulu Perjan itu adalah penugasan ini, Perum, kayak Perum Peruri untuk keuangan, ada PT gitu. PT kemudian dipecah lagi itu, di undang-undang ini juga jelas kan, sekarang udah hampir nggak jelas. Karena semuanya udah PT kalau nggak salah kecuali Perum ya kan. Nah seperti itu. Jadi dengan Danantara itu nanti lebih ditertibkan lagi. Kemudian kalau mengenai dana yang berapa tadi 200 triliun yang diguyur ke sana ya digelontorkan. Saya rasa pertama sebagai satu langkah itu baik-baik aja lah, gebrakan gitu kan. Memang banknya tidak kekurangan likuiditas loh. Sampai sekarang itu Bank Nasional tidak kekurangan likuiditas. Kalau dulu mengecengep betul kan. Sekarang bukan masanya itu. Tapi untuk itu, tapi ada yang kekurangan. Kekurangan siapa? Masyarakat kecil. Kekurangan likuiditas. Jadi bank-bank itu, dan memang sudah dilakukan, cuman ini 200 itu bisa disalurkan ke BPR, BPRS. Aman tidak Pak? BPR kan suka ada masalah itu? Iya, yang masalah kan sudah diurusnya, ada OJK. Ya kan? Bank yang gede juga ada, bank umum juga ada masalah, itu udah urusannya OJK lah ya. Betul. Tapi yang sehat-sehat kan ada, yang sehat-sehat itu disalurin. Jadi channeling gitu istilahnya itu kan ke BPR. Karena itu yang paling dekat dengan rakyatnya itu. Karena dulu bank-bank ini sekarang udah ditolong dengan SBN istilahnya, dengan SUN ya. Benarnya dulu itu normanya pertumbuhan itu memerlukan kredit 17-21% pertumbuhan kredit. Sekarang berapa? 7,5%? Terakhir 7-an Pak. Nah 7% kan jauh bener gitu loh. Hampir sepertiganya gitu. Bagaimana ekonomi mau jalan? Jadi gitu, dengan kondisi ini kemudian direksi-direksi perbankan akan dipaksa bekerja lebih keras? Dipaksa lebih keras lagi kerja. Ya kan? Dengan pasar nanti yang mudah-mudahan bisa jalan gitu kan. Tidak menongkang-ongkang aja tuh. Pak Anton, Anda melihatnya dengan seperti itu? Maksud saya seoptimis kita dengar tadi penjelasan Pak Febrio, atau ada yang masih dipikirkan pengusaha lagi? Artinya kalau hanya berhenti sampai sini saya kira juga tidak cukup. Nah, yang kita harapkan nanti, dan saya kira sudah dipikirkan, kalau kita lihat kenapa bank lebih cenderung beli SBN? Cari aman? Cari aman, dan memang sektor real juga tidak berkembang karena memang daya beli rendah. Jadi daripada risiko, akhirnya kan lari ke situ. Kalau tidak salah sampai 7.000 triliun ya. Daripada waktu di awal Pak Jokowi hanya 1.400, bayangkan naik. Kepemilikan bank di SBN ya? Untuk SBN. Nah. Jadi sebenarnya yang jangan lupa Pak Febrio adalah memperbaiki investment climate. Ini yang paling penting. Kalau itu berkembang, gairah investasi akan masuk, dan jangan lupa, walaupun APBN itu sangat penting menggerakkan ekonomi, kalau tidak salah 20% Pak. Hanya sekitar 15 Pak. 15%. Lebih kecil lagi. 85% diharapkan dari private sector, termasuk koperasi, BUMN masuk di situ 85% Pak. Nah ini tidak bisa dikomando. Pasar yang akan mengatur sendiri. Jadi kalau iklim investasi tidak dibenahi, orang juga ragu, sehingga banyak teman, bukan banyak, ada teman tutup usaha Pak. Pak Febrio tahu tuh, kawan kita yang selalu kontak juga Pak Febrio. Mendingan dia beli SBN Pak Fuad. Lebih menguntungkan, lebih aman. Urusan internal. Tidurnya 6% pasti. 6% pasti Pak. Nah ini yang harus dijaga, dan juga tentunya jangan sampai masyarakat kita kecenderungan ke judi online dan pinjaman online, yang akhirnya jadi lapangan kerja diciptakan. Oleh karena itu satu hal yang kita harapkan, bagai itu yang termasuk dengan yang saya maksudkan tadi, kebijakan itu yang tidak memerlukan dana, yaitu perbaikan iklim investasi, kemudahan perizinan, dan betul-betul mudah.
Pertanyaan besarnya adalah apakah perbaikan iklim investasi itu pemirsa bisa diselesaikan hanya dengan purbaya efek? Apakah kita tidak perlu Airlangga efek? Atau yang lebih penting lagi, Prabowo efek? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.